Hai halo, Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas movie yang berjudul Sweet and Sour. Di kota Incheon yang bernama Jang Hyuk, seorang pria gemuk yang baru-baru ini mendapat posisi tetap sebagai insinyur dirawat di rumah sakit dengan hepatitis B. Ini adalah penyakit yang hanya bisa menular melalui cairan, bukan dengan menghirup udara yang sama, tetapi orang tuanya hanya menjenguknya sekali saja dan tidak lama-lama karena takut tertular. Teman Jang Hyuk juga tidak menjenguknya, mereka hanya mengirim pesan singkat dan pasien lain di ruangan itu juga berusaha menjauh darinya, selalu meminta para dokter dan perawat untuk menutup tirai di sekelilingnya. Namun, tidak semuanya buruk di rumah sakit. Inilah Jang Hyuk bertemu dengan Daeun, seorang perawat yang selalu bersikap lembut kepadanya dan bahkan mendoakannya dengan memberikan ciuman di kantong infusnya. Suatu malam, Jang Hyuk keluar kamar untuk berjalan-jalan di sekitar rumah sakit dan menemukan Daeun di dekat tangga yang sedang merokok. Dia melihat Daeun mengenakan cincin di jarinya, tapi Daeun mengatakan bahwa itu hanya cincin kelulusannya. Daeun juga mengatakan bahwa Jang Hyuk beruntung memiliki posisi tetap di pekerjaannya, tidak seperti Daeun yang terikat kontrak dan mereka mempekerjakannya seperti anjing dengan jam kerja yang panjang. Daeun selalu lelah dan itulah mengapa dia merokok saat ini. Obrolan mereka tiba-tiba disela oleh kepala perawat yang sangat ketat yang mengomentari kebiasaan merokok tersebut sehingga Daeun berpura-pura rokok itu milik Jang Hyuk dan memarahinya sebelum melarikan diri. Keesokan paginya, Daeun datang untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantunya berbohong. Kalau tidak, Daeun pasti akan mendapatkan masalah. Anehnya, Daeun mencuri makanan dari piring Jang Hyuk yang tidak dipermasalahkan oleh Jang Hyuk, tetapi Daeun masih panik tentang hal itu ketika dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Daeun meminta maaf sebelum pergi. Daeun juga memperingatkan pasien lain untuk tidak menindas Jang Hyuk. Malam harinya, mereka berbagi minuman di dekat mesin penjual otomatis dan ketika Daeun menghampiri tempat tidur Jang Hyuk untuk memeriksanya, Daeun sangat lelah hingga tertidur beberapa detik di samping Jang Hyuk. Kelelahan Daeun semakin parah ketika ia berhenti minum kopi dan merokok, bahkan memarahi Jang Hyuk saat Daeun menemukan Jang Hyuk sedang merokok, lalu Daeun menginjak bungkusnya. Melihat Daeun begitu stres, Jang Hyuk mulai membantunya untuk menikmati waktu yang lebih baik di rumah sakit. Jang Hyuk meninggalkan pesan dukungan di layar ponselnya, mencuri makanan mahal milik teman sekamar Jang Hyuk untuk diberikan kepada Daeun, dan memberikan tempat tidurnya untuk tidur siang dan membangunkannya sebelum Daeun ditemukan. Berpura-pura tidak enak badan agar Daeun dapat membawa Jang Hyuk keluar untuk menghirup udara segar dengan kursi roda dan mereka berganti tempat kemudian. Daeun sangat manis kepada Jang Hyuk, bahkan menempelkan stiker di perban Jang Hyuk. Tetapi suatu sore ketika Jang Hyuk mengatakan tidak mungkin Jang Hyuk punya pacar, Daeun langsung pergi mengatakan Daeun tidak suka kalau ada pria yang berbicara seperti itu. Ada juga masalah Daeun tidak ingin rekan kerjanya tahu tentang persahabatan mereka yang semakin dekat. Jadi ketika Jang Hyuk mencoba berbicara dengannya, ketika Daeun bersama perawat atau dokter lain, Daeun mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, para dokter mengatakan bahwa Jang Hyuk akhirnya cukup sehat untuk pulang ke rumah dan Jang Hyuk menjadi sedih karena Jang Hyuk tidak akan bertemu dengan Daeun lagi. Malam hari sebelum pulang, Jang Hyuk mencuri beberapa bunga yang dikirim ke pasien yang sudah meninggal dan menunggu Daeun untuk memberikannya. Tetapi yang melakukan pemeriksaan malamnya adalah kepala perawat. Di hari terakhirnya di rumah sakit, Jang Hyuk ingin mengucapkan selamat tinggal pada Daeun namun tidak menemukannya. Dan Jang Hyuk mengabaikan orang tuanya saat mereka datang untuk menjemputnya. Ketika Jang Hyuk pergi makan malam dengan teman-temannya, mereka mengatakan kepada Jang Hyuk bahwa perawat itu pasti hanya halusinasi, tetapi Jang Hyuk tidak menyerah. Jang Hyuk kembali ke rumah sakit, dan ketika Jang Hyuk tidak menemukan Daeun di sana, Jang Hyuk mencoba untuk mendapatkan nomor teleponnya dari arsip rumah sakit, tetapi hanya bisa mengingat setengahnya sebelum Jang Hyuk tertangkap. Di rumah, Jang Hyuk mencoba berbagai nomor telepon yang dimulai dengan nomor telepon yang ia ingat dan mendapatkan banyak jawaban yang salah, hingga akhirnya Jang Hyuk menggunakan kombinasi yang tepat dan Daeun mengangkat teleponnya. Daeun menjelaskan bahwa Daeun mengambil cuti beberapa hari karena dia tidak enak badan dan itulah sebabnya Daeun tidak menemui Jang Hyuk di rumah sakit. Jadi sekarang
Jang Yuk tahu bahwa Daan tidak mengabaikannya. Jang Yuk pun mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya. Yang kemudian ditanggapi oleh Daan dengan mengundangnya untuk datang ke apartemennya. Dengan mengendarai mobil ayahnya, Jang Yuk dengan cepat tiba di tempat Daan dan mereka melakukan percakapan yang sangat canggung sebelum Daan mengundangnya untuk menginap karena Daan merasa kesepian. Mereka tidur sambil berpelukan dan di pagi hari, Daan terbangun dan melihat Jang Yuk sedang mengganti bola lampu dan menyiapkan sarapan. Begitu banyak kebaikan Jang Yuk yang membuat Daan menangis dan Daan berterima kasih kepada Jang Yuk dengan mengecup bibirnya. Dan Daan menghentikan untuk tidak membuat Jang Yuk lebih dalam ketika Jang Yuk mencoba dengan menjelaskan bahwa tidak seperti itu. Sejak saat itu, mereka mulai bergaul bersama. Jang Yuk membawa makanan ke rumah sakit agar Daan dapat menikmati makanan ringan, menjemput Daan sepulang kerja dengan mobil ayahnya, dan cemburu dengan orang-orang gendut yang bergaul dengan Daan. Membuang sampah di apartemennya Daan dan hanya menawarkan Jang Yuk untuk menemani saat Daan merasa stres. Suatu hari saat makan siang, Jang Yuk menyadari bahwa Daan kehilangan cincinnya. Daan juga mengatakan bahwa dia kehilangannya. Jang Yuk juga mengatakan kepada Daan bahwa setelah Jang Yuk mendapatkan tempat sendiri, Daan harus berhenti dari pekerjaannya karena itu membuatnya sangat stres, tetapi Daan hanya membalas dengan pelukan. Beberapa hari kemudian, seseorang yang Daan kenal menghadiahkan paket liburan ke Jeju dan dia pun mengundang Jang Yuk untuk ikut bersamanya yang tentu saja diterima. Ketika mereka pergi berbelanja, mereka mencoba untuk mendapatkan kemeja yang serasi, namun kemeja tersebut terlalu kecil untuk Jang Yuk yang membuatnya cemburu pada pasangan yang bisa memakainya. Mereka juga mampir ke kios makaron yang pelayannya memberikan diskon kepada Daan karena pernah datang sebelumnya. Namun Jang Yuk tidak memakannya karena dia merasa tidak enak dengan berat badannya. Hari liburan akhirnya tiba dan Daan menunggunya di pintu masuk bandara. Jang Yuk menghentikan taksi tepat pada waktunya dan berlari ke arah Daan sambil melambai kepada Daan. Daan mempunyai kejutan untuk Jang Yuk, sepasang sepatu kets yang cocok dengan miliknya, meskipun Daan menyangkal bahwa sepatu itu untuk menggantikan kemeja yang serasi. Jang Yuk memakainya dan berjanji akan menggunakannya untuk menurunkan berat badannya, lalu dia berlari ke sana kemari untuk membuktikannya. Tiba-tiba Jang Yuk yang sedang berlari di taman memperlihatkan dirinya yang kurus dan sehat, dan ketika Jang Yuk kembali ke apartemen Daan, di mana mereka tinggal bersama, Jang Yuk membuatkan sarapan untuk mereka berdua sebelum berangkat kerja dan membuang sampah saat keluar. Pada saat di kantor pekerjaan Jang Yuk, atas kerja Jang Yuk mengatakan bahwa Jang Yuk akan dikirim ke sebuah perusahaan besar dengan kontrak sementara dan jika dia bekerja dengan baik, dia bisa dipekerjakan secara permanen. Ini adalah kesempatan yang luar biasa baginya, tetapi perusahaan lain berada di Seoul yang tidak dekat dengan Incheon. Jang Yuk menceritakan hal ini kepada Daan saat makan siang, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan diskusi karena perawat lain datang dan Daan tidak ingin terlihat bersamanya, terutama ketika para perawat berpikir bahwa Daan terlihat akrab dengan Jang Yuk. Beberapa hari kemudian, Jang Yuk menjemput Daan di tempat kerja karena cemburu dengan rekan kerjanya. Jang Yuk memperkenalkan mobil baru yang dibelinya dan berjanji akan bolak-balik dari Seoul setiap hari agar kehidupan mereka tidak perlu berubah. Jang Yuk juga memberi Daan cincin baru untuk menggantikan cincin wisuda yang hilang. Pada perjalanan pagi pertama Jang Yuk ke kantor, Jang Yuk menertawakan orang-orang yang terjebak macet bersamanya, mengira mereka bodoh karena tidak bangun pagi seperti dirinya. Ketika dia tiba di kantor dan diperkenalkan para bos, Jang Yuk menemukan bahwa dia bukan satu-satunya pekerja baru yang dikontrak dalam tim. Ada juga Boyong, seorang wanita yang sangat kompetitif yang tampaknya tidak terlalu menyukainya. Saat makan siang, tim tidak mengajak Jang Yuk dan Boyong untuk pergi bersama mereka. Dan Jang Yuk terjebak bersama Boyong dan malah berduaan. Sesampainya di rumah, Jang Yuk mulai mengeluh tentang Boyong kepada Daan yang mengatakan bahwa dia hanya perlu berusaha lebih keras untuk membuat rekan kerjanya terkesan. Keesokan harinya, Jang Yuk membawakan kopi untuk semua orang agar semuanya terkesan, tetapi dengan alasan membantunya, Boyong memberikan cangkir tersebut kepada setiap rekan kerja dan tidak memberikan pujian kepada Jang Yuk, tetapi pujian tersebut malah ke Boyong. Boyong juga mengatakan bahwa Jang Yuk mengerjakan tugas yang salah yang merupakan kebohongan dan karena Jang Yuk beralih ke bagian lain dari proyek, Jang Yuk dimarahi karena hal itu.
Malam harinya, Jang Yuk mengeluh lagi pada Daen. Daen tidak mengizinkannya bercerita tentang harinya dan membuat Daen melakukan semua perencanaan untuk perjalanan mereka ke Jeju. Ketiba waktunya untuk mempresentasikan proyek mereka kepada atasannya, Boyong mengambil semua pujian atas idenya, tetapi Jang Yuk mengambil kesempatan untuk memotong dan mengatakan bahwa ada masalah desain yang akan menyebabkan jembatan runtuh. Sejak saat itu, Jang Yuk menggoda Boyong untuk mengerjakan semua pekerjaan ekstra yang harus Boyong lakukan untuk memperbaikinya, dan bagaimana Boyong menjadi berantakan karena stres, dan bagaimana Jang Yuk bisa pulang lebih awal sementara Boyong tetap bekerja lembur. Jang Yuk masih lelah, jadi ketika dia tiba di apartemen setelah perjalanan yang panjang, dia hampir tidak sempat menyapa Daen sebelum tertidur. Keesokan paginya, Jang Yuk tidak sempat bertemu Daen karena Daen sudah pergi sebelum Jang Yuk. Kemudian mereka saling berdiskusi di telepon. Mereka sepakat bahwa perjalanan pulang pergi itu membuat stres dan juga rumit. Jadi mulai sekarang, jika Jang Yuk pulang kerja larut malam, Jang Yuk akan tinggal di tempat yang disewanya di Seoul dan hanya pulang pada akhir pekan. Boyong menjadi semakin berantakan setiap harinya. Dia tinggal di kantor semalaman, terus tertidur selama jam kerja, makan berlebihan, dan karena tidak bisa mencuci pakaian, memiliki banyak noda, rambutnya rontok dan juga bau. Ketika Jang Yuk memberitahu Boyong bahwa dia tidak boleh makan terlalu banyak di tempat kerja, Boyong akhirnya mogok kerja dan menangis sambil menjelaskan bahwa Boyong makan untuk tetap terjaga karena dia harus menyelesaikan pekerjaan yang Boyong kacaukan. Jang Yuk mulai merasa kasihan padanya, sehingga ia memutuskan untuk menginap dan membantunya menyelesaikan proyek tersebut tanpa memperhatikan pesan Daen yang menanyakan apakah Jang Yuk masih akan datang besok. Keesokan harinya, Jang Yuk dan Daen mempresentasikan proyek yang telah selesai kepada atasan mereka, dan atasannya pun memberi selamat kepada mereka dan memberitahu tim juga agar tetap mereka harus belajar dari proyek tersebut. Sepulang kerja, mereka, para tim kerja Jang Yuk pergi ke restoran untuk merayakannya, di mana Jang Yuk menghindari alkohol karena hatinya yang terluka. Setelah itu, Jang Yuk memberitahu Daen bahwa ia akan pulang setelah mereka selesai makan malam bersama. Jang Yuk mengawasi Boyong yang terus mabuk. Pada saat Jang Yuk sampai di rumah, hari sudah sangat larut dan Daen tidak ada di sana karena Daen dipanggil oleh rumah sakit untuk menggantikan perawat lain dan akan bekerja sepanjang malam. Daen meminta maaf karena tidak bertemu dengan Jang Yuk dan sebelum menutup telepon, ia meminta Jang Yuk untuk mengganti bola lampu. Namun Jang Yuk tertidur dan pergi bekerja keesokan harinya tanpa mengganti bola lampu. Di kantor, atasan mereka memberi selamat kepada Jang Yuk dan Boyong karena telah menjadi tim yang baik dan memberi mereka sebuah proyek baru untuk mereka kerjakan bersama. Mereka pun tidak keberatan mengerjakannya bersama karena sekarang mereka sudah mulai rukun. Jang Yuk mulai lembur bekerja dan Boyong yang mengembangkan hubungan dengannya tetapi juga sering membatalkan pertemuan dengan Daen sehingga mereka semakin jarang bertemu setiap minggu, bahkan hampir tidak pernah. Hal ini membuat Daen frustasi. Dia menyimpan sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan secara langsung kepada Jang Yuk dan Daen telah menundanya untuk sementara waktu. Proyek kedua sukses dan Jang Yuk bersama dengan Boyong pergi makan malam bersama untuk merayakannya. Kemudian, Daen yang telah menunggu pacarnya seperti yang telah Jang Yuk janjikan, Daen pun menelponnya untuk mengetahui keberadaannya. Sehingga Jang Yuk berbohong pada Daen dan mengatakan bahwa Jang Yuk harus bekerja lembur lagi. Kali ini, Jang Yuk tidak menolak Boyong untuk minum bersamanya, dan suatu malam, Boyong mencoba menggoda Jang Yuk dan ini adalah tendangan terakhir yang dibutuhkan Jang Yuk untuk kembali ke rumah. Begitu Jang Yuk memasuki apartemen, Jang Yuk menemukan banyak kantong sampah di lorong dan Daen memintanya untuk mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah dan Daen juga menyuruh Jang Yuk untuk mengganti bola lampu. Hal ini menyebabkan perdebatan tentang bagaimana mereka berdua terlalu lelah. Daen mengira Jang Yuk hanya datang untuk beristirahat dan Da Hyuk yang mengira bahwa Daen hanya mementingkan diri sendiri. Tiba-tiba, Daen mengatakan hal penting yang ingin dia sampaikan. Sampai saat ini belum mendapatkan menstruasi dan Jang Hyuk pun menggunakan alasan membuang sampah di luar rumah karena dia panik dan ketakutan membayangkan menjadi seorang ayah. Keesokan harinya, Jang Hyuk terlalu terganggu oleh hal ini untuk berpikir dengan benar. Dan setelah Daen menelponnya untuk memberitahu Jang Hyuk bahwa dokter menginformasikan bahwa dia hamil 4 minggu, suasana hatinya menjadi sangat buruk. Sehingga Jang Hyuk berteriak pada Boyong tanpa bermaksud melakukannya, tapi Jang Hyuk meminta maaf padanya.
Jang Yuk tidak hadir untuk presentasi mereka berikutnya. Jang Yuk memutuskan untuk bertanggung jawab sehingga Jang Yuk mengambil cuti untuk pergi ke dokter kandungan bersama Daen. Daen canggung ketika dia mengajukan dokumen dengan nama wali bayi. Kemudian, Daen pun meminta Jang Yuk untuk menunggunya di luar, mengklaim bahwa Daen bisa menanganinya sendiri karena dia seorang perawat. Setelah selesai, Jang Yuk memeluk Daen sangat erat, tapi ketika mereka pulang untuk berpelukan, Jang Yuk terus menerima telepon dan SMS dari kantor. Jang Yuk mengabaikannya karena dia ingin tinggal bersama Daen, tetapi karena telah mendengar telepon, Daen pun menyuruhnya untuk pergi ke kantor. Setidaknya kali ini, Jang Yuk ingat untuk memberi kabar dan Daen melalui telepon atau pesan singkat saat dia pergi. Dan ketika jam kerja selesai, dia tidak tinggal lebih lama dengan Boyong, dia pulang tepat waktu untuk berada di sana bersama Daen. Jang Yuk mulai bolak-balik antara Incheon dan Seoul setiap hari dan hal ini dengan cepat berdampak buruk baginya. Jang Yuk sangat lelah, dia tidur lebih awal dan hampir tidak menghabiskan waktu dengan Daen dan terus tertidur di kantor juga. Jang Yuk mulai menjadi pria yang sama yang bersiap-siap di dalam mobilnya yang biasa diolok-olok Jang Yuk dan dia terlambat di tempat kerja ketika dia bangun kesiangan dan membuatnya dimarahi. Suatu malam, Boyong menunjukkan bahwa mereka gagal dalam proyek baru karena Jang Yuk pulang lebih awal dan Boyong mulai meyakinkan Jang Yuk untuk menginap sehingga Jang Yuk sekali lagi mulai jarang pulang ke rumah. Ketika Jang Yuk akhirnya pergi keluar dengan Daen selama akhir pekan, Jang Yuk menghabiskan seluruh pekerjaan mereka mengeluh tentang bagaimana Jang Yuk merasa lelah, bagaimana Jang Yuk ingin pulang dan menyuruh Daen untuk berbelanja lebih cepat, bahkan tidak membiarkannya tinggal lama di kios makarun yang sangat ingin Daen coba. Pada saat mereka kembali ke mobil, Jang Yuk menyuruhnya untuk membeli barang secara online karena lebih cepat dan Daen mulai menangis, menjelaskan bahwa Daen datang ke pasar untuk menghabiskan waktu bersamanya bukan karena dia benar-benar ingin berbelanja. Jang Yuk memberitahu Daen bahwa menghabiskan waktu bersamanya sangat melelahkan, sementara Daen juga lelah karena bekerja dan tetap berusaha ingin menyempatkan pergi bersama dengan Da Hyuk. Jang Yuk pun meminta maaf dan secara tidak sengaja memanggilnya Boyong. 울지 말자, 우리 예쁜 보영이, 응? Karena sakit hati, Daen memintanya untuk menepi. Namun Jang Hyuk salah paham dan mengira dia ingin Daen masuk ke drive-thru tepat saji. Mereka akhirnya berdebat di depan petugas. Daen mengira Jang Hyuk berselingkuh dan Jang Hyuk tersinggung dengan tuduhan itu. Jadi Jang Hyuk mengakui bahwa dia datang karena merasa tidak enak pada Daen. Daen kemudian mengakui bahwa dia telah menggugurkan kandungannya dan Jang Hyuk mengatakan bahwa Daen tidak peduli dengan bayinya dan sampai pada titik ini adalah kesalahan mereka berdua. Mereka pergi tanpa mengambil makanan yang sudah dipesan tadi dan setelah mengantar Daen ke rumahnya, Jang Hyuk kembali ke Seoul dan mulai tinggal di apartemen yang disewanya di sana. Keesokan harinya, cincin yang dibelikan Jang Hyuk untuk Daen, ia memutuskan untuk menyembunyikannya di tempat pensilnya. Suatu malam, Jang Hyuk tidak tahan lagi dan mencium Boyong yang merupakan awal dari sebuah hubungan dengannya. Mereka bekerja bersama dan menghabiskan waktu luang bersama juga, tetapi Jang Hyuk tidak dapat menahan diri untuk tidak melupakan Daen setiap kali dia melihat seragam perawat di jalan atau di toko. Suatu sore, Jang Hyuk terkejut mendapat pesan dari perusahaan yang menginformasi perjalanan tiketnya ke Jeju. Jang Hyuk mengirim pesan ke Daen untuk memberitahukan bahwa Daen bisa menggunakan tiket tersebut dan membawa siapapun yang Daen inginkan dan dia tidak bisa menyadari bahwa Daen tidak pernah mengganti profilnya yang bertuliskan Daen mencintai Jang Hyuk. Jang Hyuk tidak bisa berhenti memikirkan setelah itu, terutama ketika Jang Hyuk mendapat pesan yang menginformasi bahwa tiket telah dipesan, jadi Jang Hyuk sangat terganggu di tempat kerja. Selama pertemuan terakhir tahun ini, tim tetap mendapatkan semua pujian atas pekerjaan mereka, baik Jang Hyuk maupun Boyong dan tidak mendapatkan posisi untuk masa depan. Setelah itu, mereka pergi ke pesta perusahaan di mana Jang Hyuk berpikir bahwa dia mungkin akan kembali ke pekerjaan lamanya di Incheon dan Boyong mengatakan bahwa dia akan belajar di luar negeri. Setelah kehilangan Boyong, Jang Hyuk berpikir tentang Daen dan ketika dia memeriksa profilnya, dia melihat Daen akan pergi untuk merayakan Natal di Jeju. Jang Hyuk memutuskan bahwa ia harus memiliki kesempatan jika Daen masih melanjutkan perjalanan yang mereka rencanakan. Jang Hyuk menyelamatkan cincin tersebut dari kantornya dan naik taksi ke bandara, di mana ia menghentikan taksi tepat pada saat Daen melambaikan tangan seperti awal cerita.
Namun, ketika Jang Yuk keluar dari mobil, Jang Yuk menabrak pria lain, yaitu Jang Yuk yang gemuk yang menderita hepatitis B dan sekarang sedang menguji sepatu Keds. Ternyata, Jang Yuk yang kurus dan Jang Yuk yang gemuk bukanlah orang yang sama. Daan bertemu dengan Jang Yuk yang kurus hampir 2 tahun sebelum bertemu yang satunya, dan dia juga terikat dengannya karena dia dirawat di rumah sakit karena patah kaki. Mereka mulai saling bertemu. Daan juga menempelkan stiker di gips kaki Jang Yuk yang kurus, membelikan sepatu Keds yang sama, dan pergi ke Jeju bersamanya untuk merayakan Natal. Jang Yuk yang kurus bahkan pindah ke apartemen Daan juga. Ketika dia mulai bersikap jauh terhadapnya, Daan menemukan kenyataan dalam kebaikan Jang Yuk yang gemuk karena dia akan melakukan semua hal yang tidak akan dilakukan oleh Jang Yuk yang kurus, seperti mengganti bola lampu. Kehamilannya adalah alasan mengapa Daan sangat lelah dan tidur siang bersama Jang Yuk, juga mengapa ia berhenti minum kopi dan merokok, dan mengapa ia mencuri makanan dari piring Jang Yuk yang gemuk. Malam-malam yang Daan habiskan di rumah sakit, saat Jang Yuk yang kurus pergi, dia menghabiskan bersama Jang Yuk yang gemuk, dan nama Jang Yuk yang gemuklah yang ia tulis sebagai wali bayinya. Setelah Daan putus dengan Jang Yuk yang kurus, dia melepas cincinnya dengan sengaja dan kemudian memberitahu Jang Yuk yang gemuk bahwa dia kehilangan cincinnya. Ketika Jang Yuk yang kurus mengatakan kepada Daan bahwa dia bisa mendapatkan tiketnya, Daan menggunakan kesempatan itu untuk mengajak Jang Yuk yang gemuk untuk pergi bersamanya. Kembali ke masa sekarang, Daan memeriksa Jang Yuk yang gemuk dan membantunya berdiri. Daan melihat Jang Yuk yang kurus, namun Daan menghiraukannya, berjalan menuju bandara untuk pergi bersama temannya tanpa sepatah kata pun. Jang Yuk yang kurus marah dan menendang tempat sampah sebelum kembali ke pesta perusahaan hanya untuk mengetahui bahwa Boyong telah memenangkan liburan ke Jeju untuk 2 orang. Semua yang sudah terjadi, Jang Yuk memutuskan bahwa semua kekacauan ini adalah kesalahan bos lamanya yang mengirimnya ke Seoul. Lalu Jang Yuk pun mengeluarkan cincin dan melamar Boyong sambil mengatakan bahwa dia mencintainya. Boyong menolaknya, mengatakan bahwa dia belum siap, dan Jang Yuk pun menghabiskan sisa malam itu dengan minum-minuman. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!